Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dari krisis energi, keruntuhan ekonomi, hingga bayang-bayang konfrontasi baru dengan Amerika Serikat, Juni 2026 menjadi periode yang penuh ketidakpastian bagi Kuba. Negara kepulauan di Karibia yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap Amerika Serikat, kini menghadapi salah satu krisis terdalam dalam sejarah modernnya. Pemadaman listrik terjadi hampir setiap hari, pasokan bahan bakar menipis, rumah sakit membatasi layanan, pabrik-pabrik berhenti beroperasi, ribuan warga terus meninggalkan negara itu demi mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit tersebut, perhatian dunia tertuju pada pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berulang kali sejak awal tahun 2026, Trump menegaskan bahwa setelah urusan Venezuela dan Iran, Kuba akan menjadi salah satu fokus utama kebijakan luar negeri pemerintahannya. Pernyataan itu segera memunculkan berbagai spekulasi. Apakah Washington sedang mempersiapkan tekanan yang lebih besar terhadap Havana? Dan yang lebih penting, apakah Kuba sedang memasuki masa paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin? Ramalan Trump yang diucapkan 27 tahun sebelumnya. Kisah ini sebenarnya dimulai jauh sebelum Donald Trump kembali menduduki Gedung Putih. Pada 15 November 1999, Trump menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh National Cuban American Foundation di Amerika Serikat. Saat itu ia belum terjun ke dunia politik secara serius. Ia dikenal sebagai penguasa properti sukses yang namanya sering menghiasi media Amerika. Dalam pidatonya, Trump menjelaskan alasan mengapa dirinya menolak berbagai peluang investasi di Kuba. Menurutnya, selama rakyat Kuba belum menikmati kebebasan politik dan ekonomi, investasi asing hanya akan memperkuat pemerintahan yang berkuasa tanpa benar-benar membantu masyarakat. Ia mengatakan, banyak pengusaha melihat Kuba sebagai peluang bisnis yang sangat menguntungkan, namun ia memilih mengambil jalan berbeda. Lalu, di akhir pidato tersebut, Trump mengucapkan kalimat yang saat itu dianggap sekadar lelucon. Suatu hari ketika Kuba menjadi negara yang bebas, saya mungkin akan menjadi pengembang properti terbesar di sana, atau saya akan menjadi presiden hebat yang sudah lama tidak kalian lihat. Saat itu hadirin tertawa. Tak seorang pun menyangka bahwa lebih dari seperempat abad kemudian, Trump benar-benar akan kembali menjadi presiden Amerika Serikat dan Kuba kembali menjadi salah satu isu penting dalam kebijakan Washington. Mengapa Trump tidak pernah melupakan Kuba? Sejak memasuki tahun 2026, Trump berulang kali menyinggung Kuba dalam berbagai kesempatan. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Putih dalam berbagai pertemuan politik di Florida, bahkan ketika berbicara kepada wartawan di atas Air Force One. Pada saat yang hampir bersamaan, sejumlah laporan media Amerika menyebut bahwa Pentagon tengah mempelajari berbagai skenario terkait perkembangan situasi di Kuba. Meski tidak ada konfirmasi resmi mengenai kemungkinan tindakan militer, laporan tersebut cukup untuk memicu perhatian para analis keamanan internasional. Bagi Trump, Kuba bukan sekadar negara kecil di Karibia. Kuba adalah simbol dari pertarungan ideologi yang telah berlangsung lebih dari 6 dekade antara Washington dan Havana. Dan menurut banyak pengamat, saat ini Kuba sedang berada pada posisi paling rentan dalam beberapa puluh tahun terakhir. Kuba 2026, negara yang kehabisan tenaga. Bila kondisi Kuba saat ini harus digambarkan dalam satu kalimat, maka mungkin kalimat yang paling tepat adalah sebuah bangunan tua yang masih berdiri, tetapi hampir seluruh penyangganya mulai retak. Sejak Maret 2026, Kuba mengalami salah satu krisis energi terburuk dalam sejarah modernnya. Listrik padam berjam-jam setiap hari, transportasi umum terganggu, pabrik-pabrik berhenti berproduksi, sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar, sementara aktivitas ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Akar masalah tersebut ternyata berhubungan erat dengan negara yang selama puluhan tahun menjadi penyelamat ekonomi Kuba, Venezuela. Ketika Venezuela tidak lagi mampu menopang Kuba, hubungan Kuba dan Venezuela telah terjalin erat sejak era Fidel Castro dan Hugo Chavez. Sebagai imbalan atas dukungan tenaga medis, intelijen, dan keamanan dari Kuba, Venezuela selama bertahun-tahun memasok minyak murah dalam jumlah besar. Kerjasama itu menjadi fondasi penting yang menopang ekonomi Kuba. Data menunjukkan sekitar 40% impor minyak Kuba berasal dari Venezuela. Pada Desember 2025, Venezuela masih mengirim sekitar 46.500 barel minyak per hari ke Kuba. Namun memasuki tahun 2026, situasi berubah drastis.
Tekanan ekonomi dan politik yang dihadapi pemerintahan Venezuela menyebabkan jalur pasokan minyak ke Kuba terganggu. Akibatnya, sumber energi utama yang selama ini menjaga roda ekonomi Kuba tetap berputar mulai menghilang. Ketika listrik menjadi barang mewah, dampak krisis energi ini sangat besar. Sekitar 90% listrik Kuba berasal dari bahan bakar fosil, terutama minyak. Ketika pasokan minyak menurun tajam, sistem kelistrikan nasional langsung terguncang. Dari 16 pembangkit listrik termal utama yang dimiliki Kuba, sekitar setengahnya terpaksa menghentikan operasi karena kekurangan bahan bakar. Akibatnya, pemadaman listrik terjadi hampir setiap hari. Rumah sakit mengalami gangguan operasional, pabrik berhenti memproduksi barang, sistem transportasi terganggu, aktivitas ekonomi mengalami kelumpuhan bertahap. Bagi masyarakat biasa, krisis tersebut bukan sekedar masalah statistik ekonomi. Ini adalah persoalan kehidupan sehari-hari. Makanan semakin sulit diperoleh, harga kebutuhan pokok terus naik, dan masa depan menjadi semakin tidak pasti. Mengapa Kuba sangat penting bagi Amerika Serikat? Ada dua alasan utama. 1. Letak geografis yang sangat strategis. Jarak Kuba dengan Florida hanya sekitar 144 km. Dengan pesawat terbang, perjalanan antara kedua wilayah tersebut dapat ditempuh kurang dari 1 jam. Posisi Kuba berada di persimpangan 3 jalur strategis, Teluk Meksiko, Laut Karibia, Samudra Atlantik. Dari sudut pandang keamanan nasional Amerika Serikat, lokasi ini sangat sensitif. Karena itulah sejak revolusi Kuba tahun 1959, hampir tidak ada pemerintahan Amerika yang benar-benar mengabaikan perkembangan situasi di negara tersebut. 2. Faktor politik dalam negeri Amerika. Saat ini terdapat sekitar 2 juta warga keturunan Kuba yang tinggal di Amerika Serikat. Sekitar 70% dari mereka berada di Florida. Florida sendiri merupakan salah satu negara bagian paling penting dalam pemilihan presiden Amerika. Karena itu, isu Kuba selalu memiliki nilai politik yang besar. Banyak keluarga Kuba Amerika yang meninggalkan Kuba pada masa Fidel Castro masih menyimpan kenangan pahit tentang pemerintahan komunis. Akibatnya, kebijakan keras terhadap Havana seringkali mendapat dukungan kuat dari sebagian komunitas tersebut. Dari surga Karibia menjadi medan pertarungan dunia. Untuk memahami mengapa Kuba menjadi begitu penting, kita harus menoleh ke masa lalu. Pada 28 Oktober 1492, penjelajah Italia yang berlayar untuk kerajaan Spanyol, yaitu Christopher Columbus, tiba di Kuba. Ia begitu terpesona oleh keindahan pulau itu hingga menyebutnya sebagai salah satu tempat terindah yang pernah ia lihat. Namun bagi penduduk asli Taino, kedatangan bangsa Eropa justru menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengubah sejarah pulau tersebut selamanya. Dalam beberapa dekade berikutnya, Spanyol menjadikan Kuba sebagai salah satu koloni paling berharga di dunia baru. Industri gula berkembang pesat, perkebunan tebu membentang luas, ribuan budak dari Afrika didatangkan untuk bekerja. Kuba berubah menjadi mesin uang bagi Imperium Spanyol. Namun kekayaan itu sebagian besar tidak pernah dinikmati rakyat biasa. Ketika Amerika menggantikan Spanyol, pada tahun 1898, pecah perang Spanyol-Amerika. Setelah kemenangan Amerika Serikat, kekuasaan Spanyol selama hampir 4 abad berakhir. Kuba secara resmi memperoleh kemerdekaan, namun kenyataannya pengaruh Amerika justru semakin besar. Menjelang pertengahan abad ke-20, sekitar 40% industri gula Kuba dikuasai perusahaan Amerika. Sekitar 90% sektor kelistrikan berada di bawah pengaruh modal Amerika. Sekitar 69% perdagangan luar negeri bergantung pada Amerika. Sekitar 50% jaringan kereta api dimiliki investor Amerika. Kuba memang merdeka secara formal, tapi secara ekonomi, negara itu sangat bergantung kepada Washington. Munculnya Fidel Castro dan revolusi yang mengubah dunia. Ketimpangan sosial yang semakin parah akhirnya memicu kemarahan rakyat. Di tengah situasi itu, muncul seorang pengacara muda bernama Fidel Castro. Bersama adiknya, Raul Castro, dan seorang dokter asal Argentina bernama Che Guevara, ia memimpin perjuangan gerilya melawan pemerintahan Fulgencio Batista. Perjuangan itu berakhir pada 1 Januari 1959. Batista melarikan diri, revolusi Kuba menang. Peristiwa tersebut mengubah sejarah Amerika Latin dan menjadi awal dari konflik panjang antara Kuba dan Amerika Serikat.
invasi Teluk Babi dan krisis yang mengguncang dunia. Hubungan Washington dan Havana memburuk dengan cepat. Pada 17 April 1961, sekitar 1.400 warga Kuba pengasingan yang dilatih CIA mendarat di Teluk Babi dalam upaya menggulingkan Fidel Castro. Operasi itu berakhir menjadi bencana. Dalam waktu kurang dari 3 hari, pasukan Castro berhasil menghancurkan seluruh operasi. Kemenangan tersebut justru memperkuat posisi Castro di dalam negeri. Kegagalan itu juga menjadi salah satu pukulan terbesar dalam sejarah CIA. Saat dunia nyaris musnah karena Kuba, ketegangan mencapai puncaknya pada Oktober 1962. Uni Soviet secara diam-diam menempatkan rudal nuklir di Kuba. Pada 15 Oktober 1962, pesawat mata-mata U-2 Amerika memotret pangkalan rudal tersebut. Temuan itu memicu apa yang kemudian dikenal sebagai krisis rudal Kuba. Selama 13 hari yang menegangkan, dunia berada di ambang perang nuklir. Kapal perang Amerika dan Uni Soviet saling berhadapan. Pasukan nuklir kedua negara berada dalam status siaga tinggi. Banyak sejarawan percaya bahwa inilah saat ketika umat manusia berada paling dekat dengan kehancuran total. Untungnya, pada akhir Oktober 1962, kedua pihak mencapai kesepakatan rahasia yang mengakhiri krisis tersebut. Dunia terselamatkan. Namun ketegangan antara Kuba dan Amerika Serikat terus berlanjut hingga puluhan tahun berikutnya. Kuba di persimpangan sejarah. Kini, lebih dari 6 dekade setelah revolusi Kuba, pulau yang pernah menjadi pusat salah satu krisis paling berbahaya dalam sejarah manusia itu kembali menghadapi ujian besar. Krisis energi, kemerosotan ekonomi, gelombang imigrasi massal, dan tekanan geopolitik yang semakin meningkat dari Amerika Serikat. Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi sekadar bagaimana Kuba bertahan selama ini. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah, apakah Kuba akan mampu melewati krisis 2026 sebagaimana negara itu berhasil bertahan dari embargo, runtuhnya Uni Soviet, dan berakhirnya dukungan Venezuela selama puluhan tahun? Ataukah dunia sedang menyaksikan awal dari perubahan terbesar dalam sejarah Kuba sejak kemenangan revolusi pada 1 Januari 1959? Jawabannya mungkin akan menentukan arah masa depan salah satu negara paling kontroversial dan paling simbolis di belahan bumi barat. Cukup sekian dulu, nantikan episode berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya.